Shalom, saya Mariam Parangi dari kelas D12, Prodi PGSD Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama yang pertama, konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan penebusan. Konsep Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa dilihat dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun memberikan penegasan dan tekanan penting bagi umat Allah bahwa sesungguhnya kita tidak dibiarkan berjalan sendiri di dalam dunia ini. Berdasarkan firman Tuhan dalam Hakim 16 ayat 11-17, maka ada beberapa hal yang harus kita paham terkait dengan penyertaan Allah dalam hidup orang percaya itu. Pertama, Allah menyertai kita bukan berarti segala sesuatu itu menjadi mudah bagi kita. Yang kedua, Allah menyertai kita bukan berarti Tuhan menghilangkan masalah dari dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah menyertai kita dan memberikan kemampuan dan menjamin masalah dapat selesai. Yang kedua, konsep manusia. Pandangan manusia menurut budaya Toraja. Asal mula nama Toraja, sejarah suku Toraja, legenda dan mitos orang Toraja. Manusia menurut Alkitab. Manusia pertama yang diciptakan Allah tanpa adanya hubungan jasmani dari laki-laki dan perempuan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah sehingga dapat menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa gambaran Allah. Dan ada tertulis dalam kitab Beranak Cuculah yang dimaksud di sini adalah dari segi jasmani, yakni menghasilkan keturunan fisik sebagai rencana Allah di dunia. Konsep dosa. Agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma secara aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan kursal di mana manusia melanggar rencana-rencana Tuhan. Keserakahan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan memakan buah pohon pengetahuan telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa telah menjerumuskan dirinya dan cucunya dalam dosa warisan. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematian di tiang salib adalah bentuk kasihnya kepada hamba-hambanya yang berdosa. Yang keempat, konsep penebusan. Berbicara tentang penebusan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh melupakan perjanjiannya. Perjanjian itu sendiri merupakan hubungan antara Allah dan manusia. Perjanjian yang pertama merupakan ketaatan manusia pada hukum. Kalau manusia melanggar hukum, maka perjanjian tersebut itu akan menjadi batal. Tetapi kalau manusia taat pada hukum, maka perjanjian tersebut berlangsung terus. Tetapi justru di sini terdapat kesulitan, sebab manusia yang datang pada perjanjian baru ternyata sudah penuh dengan dosa dan noda. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Itulah sebabnya diperlukan pengantara supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Allah, juga termasuk permohonan pengampunan dosa. Pengorbanan Tuhan Yesus merupakan pengorbanan yang agung. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami kematian Yesus Kristus. Ia telah dibuat menjadi dosa karena kita, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian hasil presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Mohon like dan subscribe. Give it to me like